Rudi hanyalah seorang pemuda miskin yang hidupnya penuh keterbatasan. Hari itu, di sebuah jalan sepi, ia berhenti untuk menolong seorang pria tua dengan mobil mogok, tanpa tahu siapa sebenarnya orang yang ia bantu. Tangannya kotor, tubuhnya lelah, namun hatinya tulus. Rudi menolak imbalan, tak sadar bahwa pria tua itu adalah ketua direksi sebuah perusahaan raksasa. Satu kebaikan kecil itu perlahan mengubah takdirnya, mempertemukannya dengan Amora, dan membawanya pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati, penuh kejutan dan syarat makna kehidupan. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Sebelum kita masuk ke kisah Rudi yang akan mengubah cara pandang kalian tentang nasib dan ketulusan, kami mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai cerita seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap video terbaru langsung muncul di beranda kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti dan menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Sekarang, mari kita mulai kisah luar biasa ini bersama-sama. Rudi tumbuh dalam kehidupan yang jauh dari kata muda. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang tuanya berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah orang tuanya meninggal, Rudi harus berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa pendidikan tinggi dan tanpa koneksi, ia menjalani hidup dengan bekerja apa saja yang bisa ia lakukan, mulai dari kuli angkut, tukang bersih-bersih, hingga pekerjaan serabutan lain yang seringkali tidak menentu penghasilannya. Setiap pagi, Rudi berangkat dengan langkah penuh harap, meski tak pernah tahu apakah hari itu ia akan pulang membawa uang atau hanya kelelahan. Pakaiannya sederhana, bahkan seringkali lusuh, namun selalu bersih. Bagi Rudi, menjaga harga diri bukan soal penampilan mahal, melainkan sikap dan kejujuran. Meski hidup dalam keterbatasan, ia pantang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Lingkungan sekitar sering memandang Rudi sebelah mata. Ada yang meremehkan, ada pula yang memanfaatkannya karena tahu Rudi tak punya banyak pilihan. Namun, Rudi memilih diam. Ia percaya bahwa hidup akan selalu memberi jalan bagi mereka yang sabar dan tidak berhenti berbuat baik. Keyakinan itu menjadi pegangan Rudi saat malam-malam panjang ia lalui sendirian, ditemani suara kendaraan dan lampu jalan yang redup. Di kembar kecil kontrakan sempitnya, Rudi sering merenung tentang masa depan. Ia tidak bermimpi menjadi orang kaya raya. Ia hanya ingin hidup yang layak, pekerjaan yang jujur, dan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pemuda gagal seperti yang sering orang katakan. Dalam diam, Rudi berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap menjadi manusia yang berguna apapun keadaan yang ia hadapi. Hari itu Rudi berangkat bekerja seperti biasa, tanpa firasat apapun. Ia tidak tahu bahwa hari yang tampak biasa itu akan menjadi titik balik hidupnya. Sebuah pertemuan sederhana yang lahir dari ketulusan akan membuka pintu takdir yang selama ini terasa tertutup rapat. Dan semua itu berawal dari satu hal yang selalu Rudi jaga sejak dulu, hati yang tulus dalam menolong sesama. Sore itu, matahari mulai condong ke barat ketika Rudi melangkah menyusuri jalanan yang jarang dilalui kendaraan. Aspal yang mulai retak dan debu yang berterbangan menjadi pemandangan biasa baginya. Setelah seharian bekerja serabutan, tubuh Rudi terasa lelah, namun langkahnya tetap ringan. Ia hanya ingin segera pulang ke kontrakan kecilnya sebelum malam turun. Di tengah jalan yang sepi itu, Rudi melihat sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Kap mesinnya terbuka, dan di sampingnya berdiri seorang pria tua dengan wajah gelisah. Sesekali, pria itu melihat ke arah ponselnya, lalu menatap mesin mobil seakan berharap keajaiban terjadi. Beberapa kendaraan melintas, namun tak satu pun berhenti. Mereka hanya memperlambat laju, lalu kembali melaju tanpa peduli. Rudi berhenti sejenak. Ia menatap pria tua itu dari kejauhan. Dalam hatinya muncul keraguan. Ia bukan montir,
dan waktunya pun terbatas. Namun ia juga tahu rasanya berada dalam kesulitan tanpa ada yang mau menolong. Ingatan akan hari-hari sulitnya sendiri membuat langkah Rudi akhirnya berbalik arah. Dengan suara sopan, Rudi menyapa dan menanyakan apa yang terjadi. Pria tua itu menjelaskan bahwa mobilnya tiba-tiba mati dan tidak mau menyala. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan ketenangan dan wibawa yang sulit dijelaskan. Rudi mengangguk, lalu mendekat ke mesin mobil, mencoba memeriksa apa yang bisa ia lakukan dengan pengetahuan seadanya. Tangannya mulai menghitam terkena oli. Keringat mengalir di pelipisnya, namun Rudi tetap berusaha. Ia mendorong mobil bersama pria tua itu ke tempat yang lebih aman. Setiap dorongan terasa berat, namun Rudi tidak mengeluh. Baginya, menolong bukan soal mampu atau tidak, tetapi soal mau atau tidak. Di sela usaha mereka, pria tua itu memperhatikan Rudi dengan seksama. Ia melihat ketulusan dalam setiap gerakannya. Tidak ada keluhan, tidak ada permintaan imbalan, hanya seorang pemuda yang benar-benar ingin membantu. Sesuatu dalam diri pria tua itu seolah tersentuh. Saat matahari hampir tenggelam, mobil akhirnya bisa dipindahkan ke tepi jalan yang lebih aman. Meski mesin belum sepenuhnya normal, setidaknya situasi tidak lagi berbahaya. Pria tua itu menghela nafas lega, sementara Rudi tersenyum kecil, merasa cukup karena telah berusaha sebaik mungkin. Rudi tak menyadari bahwa pertemuan singkat di jalan sepi itu sedang diamati oleh takdir. Ia mengira semua akan berakhir dengan ucapan terima kasih sederhana. Namun sebenarnya, di balik mobil mogok dan jalan sunyi itu, sebuah perubahan besar tengah bersiap menghampiri hidupnya. Setelah mobil berhasil dipindahkan ke tepi jalan, Rudi tidak langsung pergi. Ia melihat pria tua itu masih tampak bingung. Sesekali menatap mesin mobil yang kembali terdiam. Tanpa diminta, Rudi kembali membuka kap mesin dan mencoba mengingat sedikit pengetahuan yang pernah ia dapat dari teman lamanya yang bekerja sebagai montir. Meski tidak yakin, ia percaya bahwa berdiam diri tidak akan menyelesaikan apapun. Rudi mencoba memeriksa kabel, aki, dan bagian-bagian yang bisa ia jangkau. Tangannya semakin kotor oleh oli, dan bajunya yang sudah lusuh kini semakin ternoda. Namun ia tidak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, memastikan pria tua itu tidak terjebak sendirian di tempat yang sepi saat malam tiba. Pria tua itu berdiri di samping Rudi, memperhatikannya dengan seksama. Ia beberapa kali menyarankan agar Rudi berhenti dan beristirahat. Namun Rudi hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak keberatan. Sikap sederhana itu membuat pria tua tersebut semakin terkesan. Ia melihat bukan hanya tenaga yang dikeluarkan Rudi, tetapi juga ketulusan yang jarang ia temui. Waktu terus berjalan. Langit mulai gelap dan lampu jalan satu persatu menyala. Rudi akhirnya menghela napas panjang. Mesin mobil belum juga menyala sempurna. Ia sadar batas kemampuannya. Dengan jujur, Rudi mengatakan bahwa ia bukan ahli. Namun setidaknya, mobil sudah berada di posisi aman dan bisa menunggu bantuan lebih lanjut. Pria tua itu mengangguk, lalu mengeluarkan dompet dan menawarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Rudi terkejut. Ia buru-buru menolak dengan sopan. Baginya, bantuan yang ia berikan bukan sesuatu yang pantas dihargai dengan uang. Ia mengatakan bahwa jika ia berada di posisi yang sama, ia pun berharap ada orang yang mau berhenti menolong. Penolakan itu membuat pria tua tersebut terdiam cukup lama. Tatapannya menatap Rudi dengan lebih dalam, seolah mencoba memahami pemuda di hadapannya. Ia melihat kelelahan, kesederhanaan, dan kejujuran yang menyatu dalam diri Rudi. Sesuatu dalam hatinya tersentuh, sebuah rasa hormat yang tulus. Akhirnya, pria tua itu menyimpan kembali dompetnya dan hanya mengucapkan terima kasih dengan suara pelan namun penuh makna. Rudi mengangguk, lalu berpamitan. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, tanpa tahu bahwa keputusannya menolak imbalan telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di balik punggung Rudi yang menjauh, pria tua itu tersenyum tipis. Ia merasa telah bertemu dengan sosok langka. Seseorang yang masih memegang nilai kebaikan di dunia yang semakin sibuk mengejar keuntungan.
Dan sejak saat itu, pria tua tersebut bertekad untuk tidak melupakan nama Rudy. Karena ia tahu, pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan. Rudy baru saja melangkah beberapa meter ketika suara pria itu memanggilnya dengan lembut. Rudy berhenti dan menoleh. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah pelan namun mantap, seolah usia tidak mengurangi ketegasan sikapnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya tajam dan penuh ketenangan. Pria tua itu mengajak Rudy duduk sejenak di bangku kecil di pinggir jalan. Ia berkata bahwa ia jarang bertemu orang yang mau menolong tanpa pamrih. Nada bicaranya tenang, tidak meninggi, namun setiap katanya terdengar penuh makna. Rudy hanya tersenyum malu, merasa apa yang ia lakukan bukanlah hal besar. Percakapan ringan pun mengalir. Pria tua itu bertanya tentang kehidupan Rudy, tentang pekerjaannya, tempat tinggalnya, dan harapannya. Tidak ada kesal menginterogasi, hanya ketertarikan yang tulus. Rudy menjawab apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi. Ia menceritakan hidup sederhana yang ia jalani dan keinginannya untuk tetap menjadi orang baik meski sering berada dalam kesulitan. Selama mendengarkan, pria tua itu sesekali mengangguk. Tatapannya tajam namun hangat, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cerita. Ia tidak banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Ketika Rudy bertanya balik, pria itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanyalah orang tua yang masih ingin melihat dunia dengan jujur. Ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang membuat Rudy merasa dihormati. Ia tidak memandang Rudy sebagai pemuda miskin yang patut dikasihani, melainkan sebagai manusia yang setara. Sikap ini membuat Rudy merasa nyaman, bahkan dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan. Saat percakapan hampir usai, pria tua itu menatap Rudy lebih lama. Ia mengatakan bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Rudy. Orang yang tidak kehilangan nilai meski hidup tidak memihak. Kalimat itu sederhana, namun terasa berat dan dalam. Sebelum berpisah, pria tua itu menyebutkan namanya secara singkat dan berkata bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi suatu hari nanti. Rudy mengangguk, menganggapnya sebagai ucapan biasa. Namun pria tua itu melangkah pergi dengan senyum tipis yang penuh arti. Seolah telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Rudy tidak menyadari bahwa di balik percakapan sederhana itu, pria tersebut telah mengambil keputusan penting dalam hatinya. Bagi pria itu, pertemuan hari itu bukan sekedar kebetulan di jalan sepi, melainkan awal dari rencana besar yang akan segera mengubah hidup Rudy secara perlahan namun pasti. Setelah percakapan itu, suasana di pinggir jalan terasa lebih sunyi. Lampu jalan menyala temaram dan suara kendaraan semakin jarang terdengar. Pria tua itu berdiri perlahan, lalu menepuk-nepuk celananya yang sedikit berdebu. Ia menatap Rudy dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Tanpa berkata apa-apa, pria tua itu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan dompet kulit berwarna gelap. Gerakannya tenang dan penuh keyakinan. Ia membuka dompet tersebut dan mengambil beberapa lembar uang. Jumlahnya jelas tidak sedikit. Dengan suara rendah dan sopan, ia menyodorkan uang itu ke arah Rudy sebagai tanda terima kasih atas bantuan dan ketulusan yang telah ia terima. Rudy terkejut, refleks ia mundur selangkah dan mengangkat kedua tangannya. Wajahnya tampak canggung, bahkan sedikit panik. Dengan suara pelan namun tegas, Rudy menolak pemberian itu. Ia mengatakan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah bentuk kepedulian sesama manusia, bukan jasa yang harus dibayar. Baginya, menerima uang itu justru akan menghilangkan makna dari pertolongan yang ia berikan. Pria tua itu terdiam. Tangannya yang masih memegang uang menggantung di udara beberapa detik. Ia menatap Rudy dengan lebih seksama, seakan ingin memastikan bahwa penolakan itu benar-benar datang dari hati, bukan sekedar basa-basi. Rudy menunduk sedikit, sikapnya tetap sopan, namun tak goyah.
Perlahan, pria tua itu tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih tulus. Ia menarik kembali uang tersebut dan menutup dompetnya. Dalam hatinya ia merasa yakin bahwa pemuda di hadapannya adalah sosok langka, seseorang yang tidak mudah tergoda oleh materi meski hidup dalam kekurangan. Pria tua itu kemudian berkata bahwa tidak semua orang mampu menolak uang dengan tulus, terlebih bagi mereka yang sedang berjuang. Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun juga pengakuan jujur. Rudy hanya tersenyum kecil, mengatakan bahwa ia percaya rezeki sudah ada jalannya masing-masing. Malam semakin larut. Rudy berpamitan untuk pulang. Ia berjalan menjauh dengan langkah sederhana, tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa penolakannya terhadap uang telah menjadi momen yang sangat menentukan. Bagi pria tua itu, keputusan Rudy bukan hanya tentang uang, melainkan tentang nilai hidup yang tidak bisa dibeli. Di bawah cahaya lampu jalan, pria tua itu berdiri lama, menatap punggung Rudy yang semakin jauh. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membalas kebaikan itu dengan cara yang jauh lebih besar. Karena ia tahu, kebaikan sejati pantas mendapat kesempatan terbaik dalam hidup. Beberapa hari setelah kejadian di jalan sepi itu, hidup Rudy kembali berjalan seperti biasa. Ia kembali bangun pagi, bekerja serabutan, dan pulang dengan tubuh lelah. Pertemuan dengan pria tua tersebut mulai terasa seperti kenangan singkat yang tak memiliki kelanjutan. Namun jauh di dalam hati, Rudy masih mengingat tatapan dan kata-kata pria itu yang terasa berbeda dari orang kebanyakan. Suatu sore, saat Rudy baru saja tiba di kontrakannya, seorang petugas keamanan memanggil namanya. Rudy terkejut ketika menerima sebuah amplop tebal berwarna putih bersih. Di bagian depan tertulis namanya dengan rapi. Ia tidak mengenali pengirimnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rudy membuka amplop tersebut dan membaca isinya perlahan. Surat itu berisi undangan resmi untuk datang ke sebuah kantor perusahaan besar di pusat kota. Tercantum alamat, waktu, dan permintaan agar Rudy hadir dengan pakaian yang rapi. Tidak ada penjelasan panjang tentang tujuan pertemuan tersebut. Hanya satu kalimat singkat di bagian akhir yang membuat jantung Rudy berdebar. "Kami berharap kehadiran Anda." Rudy duduk termenung cukup lama. Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya. Ia tidak merasa pernah melamar pekerjaan di perusahaan manapun, apalagi perusahaan besar. Ia juga tidak memiliki kenalan penting. Dalam kebingungan itu, bayangan pria tua di pinggir jalan tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun Rudy menepis pikiran tersebut, merasa terlalu berlebihan untuk dihubungkan. Malam itu, Rudy hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rasa cemas dan penasaran. Ia menimbang-nimbang apakah undangan itu layak dihadiri. Rasa takut ditolak, dipermainkan, atau dipermalukan bercampur dengan secercah harapan yang sulit ia jelaskan. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk datang. Ia meminjam kemeja sederhana dari temannya dan merapikan diri sebaik mungkin. Pagi itu, ia melangkah menuju alamat yang tertera dengan hati berdebar. Gedung tinggi yang berdiri megah di hadapannya membuat Rudy terdiam. Ia merasa kecil dan tidak pantas berada di sana. Saat memasuki lobi, Rudy disambut dengan sikap hormat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namanya sudah tercatat. Ia diminta menunggu di ruang tamu khusus. Setiap detik terasa panjang, hingga akhirnya seorang staf mendekatinya dan berkata bahwa seseorang penting ingin menemuinya. Rudy menarik nafas panjang. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu adalah pintu menuju perubahan besar. Undangan misterius itu bukanlah kebetulan, melainkan awal dari takdir yang telah disiapkan sejak pertemuan sederhana di jalan sepi. Rudy duduk di ruang tunggu dengan punggung tegak, meski hatinya berdegup kencang. Ruangan itu luas, bersih, dan dipenuhi aroma khas kantor kelas atas. Dinding kaca memantulkan cahaya matahari, sementara lantai marmer berkilau di bawah langkah para staf yang lalu lalang dengan pakaian rapi. Rudy menelan ludah, merasa asing di dunia yang terasa begitu jauh dari kehidupannya. Beberapa menit kemudian, seorang staf wanita menghampirinya dan mempersilahkan Rudy masuk ke sebuah ruangan besar. Pintu kayu terbuka perlahan.
Di dalam, sebuah meja kerja megah berdiri menghadap jendela tinggi. Seorang pria tua duduk membelakangi pintu, tampak sedang menatap pemandangan kota dari lantai atas. Ketika pria itu berdiri dan berbalik, jantung Rudy seolah berhenti berdetak. Wajah itu tidak asing. Tatapan tenang dan senyum tipis yang ia ingat dengan jelas. Pria tua yang dulu berdiri kebingungan di pinggir jalan kini berdiri di hadapannya dengan jas rapi dan sikap penuh wibawa. "Silahkan duduk, Rudy," ucap pria itu dengan suara tenang. Rudy duduk perlahan, pikirannya masih berusaha mencerna kenyataan. Beberapa saat kemudian, staf wanita memperkenalkan pria tersebut sebagai ketua direksi perusahaan ini. Kata-kata itu menghantam Rudy seperti petir. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Segala ingatan tentang mobil mogok, tangan kotor, dan jalan sepi kini terasa seperti mimpi. Pria tua itu tersenyum, lalu berkata bahwa ia tidak pernah melupakan orang yang menolongnya tanpa pamrih. Ia menjelaskan bahwa hari itu ia sengaja tidak memperkenalkan dirinya. Ia ingin melihat Rudy apa adanya, tanpa terpengaruh jabatan atau kekayaan. Rudy menunduk. Hatinya campur aduk antara kaget, malu, dan tak percaya. Ia merasa tindakannya waktu itu sangat sederhana, bahkan sepele. Namun bagi pria tua itu, sikap Rudy adalah cerminan nilai yang sudah langka di dunia bisnis dan kehidupan modern. Pria tua itu lalu berkata bahwa ketulusan tidak bisa diajarkan lewat buku atau dibeli dengan uang. Dan karena itulah ia memanggil Rudy ke kantor tersebut, bukan untuk mengujinya, melainkan untuk memberinya kesempatan. Rudy masih belum sepenuhnya sadar bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan besar. Ia datang sebagai pemuda miskin dengan pakaian pinjaman, namun ia akan keluar dari ruangan itu dengan arah hidup yang sama sekali baru. Dan semua itu berawal dari satu hal yang tak pernah ia rencanakan: menolong orang asing di jalan sepi. Setelah pertemuan itu, hidup Rudy mulai bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Ketua direksi itu tidak langsung memberinya kemewahan, melainkan sebuah kesempatan, sesuatu yang selama ini selalu terasa jauh dari jangkauan Rudy. Ia ditawari pekerjaan sederhana di perusahaan, bukan sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai awal pembuktian. Hari-hari pertama menjadi masa yang berat bagi Rudy. Lingkungan kerja yang rapi, disiplin, dan penuh aturan membuatnya merasa canggung. Ia sering merasa salah tempat, seolah setiap langkahnya diawasi. Namun Rudy memilih diam dan belajar. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir, dan mengerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh, meski seringkali hanya pekerjaan kecil. Beberapa karyawan memandangnya dengan heran. Ada yang meremehkan, ada pula yang curiga, mengapa pemuda sederhana seperti Rudy bisa berada di perusahaan besar. Bisik-bisik mulai terdengar. Rudy mendengarnya, namun memilih tidak terpengaruh. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak lama. Yang berbeda kali ini, ia memiliki tujuan yang jelas, membuktikan bahwa ia pantas berada di sana. Ketua direksi itu sesekali memperhatikan Rudy dari kejauhan. Ia tidak memberi perlakuan istimewa, namun selalu memastikan Rudy mendapat arahan yang tepat. Perlahan, Rudy mulai memahami ritme kerja, cara berkomunikasi, dan nilai profesionalisme. Ia tidak hanya belajar bekerja, tetapi juga belajar percaya diri. Perubahan juga terjadi dalam kehidupan pribadi Rudy. Untuk pertama kalinya, ia memiliki penghasilan tetap. Kontrakan kecilnya terasa lebih hangat, bukan karena harta, tetapi karena harapan. Setiap malam, Rudy merenung dan bersyukur, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Meski demikian, di dalam hatinya masih ada rasa takut bahwa semua ini hanya sementara. Namun ketakutan itu justru membuat Rudy semakin rendah hati dan tekun. Ia sadar bahwa perubahan nasib bukan hadiah instan, melainkan tanggung jawab besar. Rudy belum tahu sejauh apa hidup akan membawanya. Namun satu hal pasti, hari-hari itu menandai awal dari perjalanan baru. Dari pemuda miskin yang hidup tanpa arah jelas, Rudy kini melangkah dengan tujuan, dan takdir pun mulai membuka jalannya sedikit demi sedikit. Perubahan dalam hidup Rudy tidak hanya berhenti pada dunia kerja. Suatu akhir pekan, ketua direksi mengundangnya menghadiri acara keluarga sederhana di rumah besarnya.
Rudy sempat ragu, merasa dirinya belum pantas berada di lingkungan itu. Namun undangan itu disampaikan dengan nada hangat, seolah ia sudah dianggap bagian dari lingkaran yang dipercaya. Di rumah besar yang dipenuhi taman hijau itu, Rudy merasa semakin kecil. Namun sambutan yang ia terima jauh dari bayangannya. Keluarga sang CEO bersikap ramah dan terbuka. Tidak ada pertanyaan yang menjatuhkan, tidak pula tatapan merendahkan. Di tengah suasana itulah, Rudy pertama kali bertemu Amora. Amora adalah cucu sang CEO. Penampilannya sederhana, tidak berlebihan, namun memancarkan ketenangan. Senyumnya hangat dan caranya berbicara penuh empati. Pertemuan mereka berlangsung canggung di awal, namun perlahan mencair saat mereka terlibat percakapan ringan. Amora tertarik pada cara Rudy bercerita, jujur, apa adanya, dan tanpa kesan ingin mengesankan. Rudy di sisi lain merasa nyaman berbicara dengan Amora. Tidak ada jarak yang terasa. Amora tidak bertanya tentang jabatan atau latar belakang, melainkan tentang nilai hidup dan pandangan masa depan. Percakapan itu membuat Rudy merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai orang yang ditolong CEO. Seiring waktu, mereka semakin sering bertemu dalam acara keluarga atau kesempatan lain. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa paksaan. Rudy tetap menjaga sikap, menyadari perbedaan latar belakang yang begitu jauh. Namun Amora melihat Rudy bukan dari status, melainkan dari ketulusan dan kerja kerasnya. Ada momen ketika Rudy hampir menarik diri, merasa tidak layak. Namun Amora dengan lembut meyakinkannya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh karakter. Kata-kata itu menguatkan Rudy, memberinya keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, benih perasaan mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan rasa saling menghormati dan percaya. Pertemuan mereka bukan sekedar kebetulan, melainkan pertemuan dua hati yang sama-sama menghargai kesederhanaan di tengah kemewahan. Waktu berjalan perlahan namun pasti. Hubungan Rudy dan Amora yang awalnya sederhana, tumbuh semakin dalam seiring hari-hari yang mereka lewati bersama. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada pengakuan besar yang tergesa-gesa. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati dan kepercayaan yang dibangun dari kejujuran. Namun Rudy selalu menyimpan satu kegelisahan, perbedaan latar belakang yang begitu jauh. Kegelisahan itu akhirnya Rudy sampaikan kepada Amora. Dengan jujur, ia mengungkapkan ketakutannya dianggap tidak pantas oleh keluarga besar. Amora mendengarkan dengan tenang, lalu menggenggam tangan Rudy. Ia mengatakan bahwa keluarga tidak pernah menilai seseorang dari harta, melainkan dari nilai hidup. Jawaban itu menenangkan. Namun Rudy tahu, restu tetap bukan hal yang mudah. Ketua direksi memperhatikan perkembangan mereka dengan sikap bijak. Ia tidak ikut campur, namun juga tidak menutup mata. Suatu hari ia memanggil Rudy dan berbicara dari hati ke hati. Ia mengingatkan Rudy tentang hari pertama mereka bertemu, tentang ketulusan yang menjadi alasan segalanya dimulai. Ia berkata bahwa Rudy telah membuktikan dirinya melalui kerja keras, sikap rendah hati, dan konsistensi. Ketika keluarga besar akhirnya berkumpul, suasana terasa menegangkan. Namun ketua direksi menyampaikan keputusannya dengan tegas dan penuh keyakinan. Ia menyatakan bahwa Rudy adalah sosok yang layak menjadi bagian dari keluarga, bukan karena balas jasa, melainkan karena karakter. Restu itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Rudy merasa dadanya sesak oleh haru. Ia teringat kontrakan sempit, kerja serabutan, dan hari di jalan sepi yang mengawali segalanya. Kini, ia berdiri di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pernikahan Rudy dan Amora berlangsung sederhana namun penuh makna. Tidak berlebihan, tidak pamer kemewahan. Senyum, doa, dan air mata bahagia menjadi saksi bahwa ketulusan mampu menjembatani perbedaan. Rudy bukan lagi hanya pemuda miskin yang berjuang sendirian. Ia kini menjadi cucu menantu seorang CEO besar. Namun yang terpenting, ia tetap Rudy yang sama. Pribadi sederhana
yang memilih menolong tanpa pamrih. Dan disitulah makna sejati perubahan nasib berada. Kisah Rudi mengajarkan kita satu hal penting. Hidup bisa berubah bukan karena siapa yang kita kenal, melainkan karena siapa diri kita saat tidak ada yang melihat. Rudi tidak menolong demi pujian, imbalan, atau balasan apapun. Ia menolong karena hatinya memilih untuk peduli. Dan justru dari ketulusan itulah, jalan hidupnya terbuka dengan cara yang tak pernah ia rencanakan. Perubahan nasib Rudi bukan terjadi dalam semalam. Ia melewati proses, keraguan, dan ujian batin. Namun, ia tidak pernah kehilangan jati diri. Ketika kesempatan datang, ia tidak berubah menjadi orang lain. Ia hanya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dari pemuda miskin yang sering diremehkan, Rudi membuktikan bahwa karakter jauh lebih berharga daripada harta. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, selalu punya dampak. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali pada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Rudi dan Amora bisa menginspirasi, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang tulus di tengah dunia yang serba cepat dan penuh perhitungan. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan ke orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah luar biasa lainnya.